Langsung saja kalau begitu kita lihat seperti apakah hasil polling yang sudah ditentukan dan dipilih oleh sahabat super yang sudah hadir di studio Metro TV. Dan mungkin juga sama dengan apa yang sudah Anda tentukan jawaban, dimanapun Anda bisa menyaksikan program ini. Kita lihat sama-sama. Anda melihat diri Anda sebagai pribadi baik yang patuh kepada orang tua dan taat beribadah, tapi rezeki masih belum baik. Kira-kira kenapa? A, B, atau C? Dan hasilnya ternyata yang sudah hadir di studio menentukan yang A sebesar 40%, yang B sebesar 18%, yang C 45%. Menarik sekali ya, orang kekurangan merasa dia kurang memberikan sedekah. Ini mulia sekali. Siapa yang 40% ini, orang-orang yang mulia ini? Saya memilih kurang sedekah karena apa yang sudah saya dapatkan sekarang masih banyak hak orang lain yang belum saya keluarkan. Super sekali. Oleh karena itu, saya mensyukuri apa yang saya dapat sekarang, tapi saya belum mensyukuri untuk berbagi dengan orang lain. Good. Itu Pak. Jadi Anda merasa kurang rezeki karena Anda kurang bersedekah. Betul. Jadi Anda mau bersedekah ini untuk apa? Kalau Anda berikan kepada seorang rekan gelas gitu, lalu Anda dikembalikan dengan apa? Apakah dia membayar lagi dengan gelas? Belum tentu. Apa Pak biasanya? Yang lebih penting? Jangan air dong, yang lebih mahal. Isinya. Gitu. Oke, berarti sedekah itu adalah sarana, cara. Oke, sebetulnya bukan yang kita berikan, tetapi kepatuhan kepada ketetapan. Tuhan itu menetapkan, memberilah sebagian dari rezekimu, hak bagi orang lain yang kurang. Patuh enggak? Itu saja. Sebetulnya bukan sedekahnya, patuh. Tuhan, aku patuh. Karena banyak di antara kita kalau berdoa, meminta seperti Tuhan itu mematuhinya, padahal dia kurang patuh. Ya, oke, kalau begitu. Satu lagi. Yang disedekahkan itu apa tadi Pak? Yang Bapak rencanakan untuk disedekahkan? Uang. Supaya dapat apa? Ya wis. Memberilah dengan tangan kananmu, tangan kirimu tidak tahu. Sebetulnya tahu nggak? Tahu. Sekarang kalau begitu, sedekah itu kan kepatuhan untuk memberi Pak. Berarti kan tidak hanya uang. Apa saja yuk kita sama-sama kalau gitu. Apa saja? Ilmu. Yang disukai. Yang Bapak paling sukai apa? Harta. Di antaranya. Yang lain-lain ada? Keluarga. Keluarganya diberikan. Bayangkan. Bahaya kalau dibilang saya paling suka apa? Istri. Ilmu, apalagi Pak? Tenaga, uang. Ini ilmu ada di pikiran tadi Pak. Kemudian yang lain-lain. Berarti mendorongkan orang yang mobilnya mogok. Ya. Tapi hati-hati jangan sampai tersangkut tangan kita ke mobilnya. Jadi waktu mobilnya jalan kita masih harus lari di belakangnya. Berarti kalau begitu memberilah supaya kita diberi. Setuju. 40%. Yang B, berapa yang B tadi? 18%. Siapa yang memilih B? Sebelumnya, perkenalkan saya Anti dari Bandung. Dari Bandung? Iya. Kenapa B? Karena saya masih muda, masih punya banyak pandangan. Jadi kalau misalnya bisa nggak ya dapetin ini, berprasangkanya itu buruk. Jadi banyak pandangan, banyak blok-blok yang pokoknya yang malah itu memblokkan niatan kita yang baik gitu. Mau beli HP tapi uangnya mana ya, ininya mana ya. Nah itu yang mempersempit rezeki bagi saya sendiri gitu. Maksudnya prasangka buruknya seperti itu. Super sekali. Yuk, saya mau kenalkan konsep berserah ini ya. Berserah. Anak saya, Audrey dan Marco. Apakah mereka menjadi pemilik dari yang saya miliki? Bisa ya, bisa tidak, tetapi apakah mereka menikmati yang saya miliki?
Oh, betul sekali. Padahal saya nggak punya apa-apa, semua miliknya Ibu Lina. Nah, jadi kalau begitu, kalau anak-anak saya menikmati yang saya miliki sekarang, kalau Anda menyerahkan diri Anda kepada Tuhan, Anda miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Lalu boleh menikmati nggak semua milik Tuhan? Itu loh, orang yang berserah kepada Tuhan bisa menikmati matahari seperti memilikinya. Banyak orang tidak bisa menikmati pemandangan laut karena lautnya sertifikatnya bukan milik dia. Banyak orang baru bisa menikmati kalau sertifikatnya atas nama dia. Berserah kepada Tuhan itu menjadikan kita milik Tuhan supaya kita diizinkan menikmati semua milik Tuhan. Sehingga kalimatnya nih ya, kalimatnya ini harus dilihat dengan positif. Orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan tidak lagi memiliki dirinya, tetapi memiliki semua yang dimiliki Tuhan. Betapa kayanya orang yang berserah. Ya, nah berprasangka buruk itu tadi menakar-nakar keberserahan kepada Tuhan. Orang yang sudah berserah kepada Tuhan tidak lagi berprasangka karena dia bilang apa? Ini memang sulit, ini memang menyedihkan, ini merugikanku, tapi tidak ada niat Tuhan kecuali memuliakanku. Tugasku adalah bertahan dalam kesedihan ini sebentar. Bekerja dalam kesedihan ini sebentar. Tetap berharap dalam kesulitan ini sebentar. Karena tidak mungkin aku disedihkan tanpa rencana pembahagiaanku. Itu. C. Siapa yang memilih upaya yang kurang tepat? Baik, nama saya Ridwan Taufiq Akbar dari Bogor. Kenapa saya pilih C, upaya yang kurang tepat? Sebelumnya saya menyadari apa kenikmatan dari Tuhan, tapi di sini saya menyadari apa usaha dari saya, apa yang udah saya lakukan, sehingga apa yang target-target saya yang sudah saya capai hanya sebagian. Jadi sebagian target yang belum saya capai itu berpengaruh kepada usaha yang belum maksimal. Terima kasih. Super sekali. Ada dua orang di dua kamar yang terpisah. Oke? Yang satu mau keluar, yang satu mau keluar. Dua-duanya sudah membuka-buka pintunya. Yang satu berhasil keluar, yang satu belum keluar. Dia sudah buka, tutup, belum keluar. Kenapa? Yang pertama sudah keluar. Ini yang satu sudah keluar. Yang kedua sudah buka, tutup, belum keluar. Kenapa yang kedua belum keluar? Yang dibukanya pintu lemari. Banyak orang dalam kehidupan ini sudah sibuk tentang sesuatu yang salah, melakukan sesuatu yang salah di tempat yang salah. Tuh, tandanya apa? Gaji kecil, tidak naik-naik sudah lama. Nggak usah khawatir, atasan Anda nonton. Enggak? Pangkat rendah, tidak naik-naik. Kalau gajian sambil diomeli. Ada tau yang kalau gaji itu sambil bilang ini terlambat terus gitu. Ini ngentitan gitu kan. Atasannya itu sambil menggaji sambil ngomeli. Ada. Dimarahi terus padahal tidak salah. Dia digaji khusus untuk dimarahi. Ada toh? Pokoknya kalau ada kesalahan, panggil Jono. Gitu kan? Jono nggak salah apa-apa. Nggak apa-apa, dia paling dengar kalau dimarahi. Okay? Banyak orang berada di tempat salah, melakukan sesuatu yang salah dengan cara yang salah, dihargai dengan rendah, tapi tidak menggerakkan dirinya, karena dia tidak berserah, karena dia menganggap tidak ada rezeki lain, tidak ada rezeki Tuhan di tempat lain. Padahal rezeki Tuhan tersebar di muka bumi. Harus berani, keberanian adalah penanda iman. Kalau beriman berani, sudah jelas tidak dihormati, tidak melangkah keluar. Ayo. Berarti kadang-kadang kita itu
dibuat menderita supaya melihat itu bukan tempatmu. Ada orang yang bilang gini, ya aku nerimo ing pandum. Kalau sudah diberi, terimalah. Itu betul atau salah? Menerima yang sudah diberi dengan ikhlas itu harus, tapi pastikan Anda berdiri di tempat yang pemberiannya besar. Berdiri di tempat yang pemberiannya ceplik, ceplik, ceplik. Lalu di sini loh yang pleger, pleger. Yang tegas, yang berani. Tuhan tidak menyia-nyiakan keberanian karena dengarkan ini. Miracles are for the brave. Keajaiban itu untuk orang-orang yang berani. Itu. Kami segera kembali, jangan kemana-mana. Tetap saksikan Metro TV tentunya di Mario Teguh Golden Way. Kualitas kehidupan itu ditentukan oleh kualitas hati, tapi kualitas hati ditentukan oleh kualitas pikiran. Kalau ingin dipercaya, harus tampil pantas dipercaya.